Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Cucu-cucu sekalian, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan hidayah Allah. Seperti juga kakek sekarang, dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu tadi kita sudah sampaikan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan semua itu kepada kita semua. Dan sholawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Cucu sekalian, pada kesempatan ini kakek ingin menguraikan sesuatu yang sangat penting sekali. Sekali lagi sangat penting sekali, yaitu tentang syirik. Syirik, ya itu menyekutukan Allah atau mendoakan Allah. Kita berbuat sesuatu untuk selain Allah, itu adalah syirik. Kenapa pakai tekankan? Karena balasannya itu sangat berat sekali. Ya, di dalam firman-firman Allah seperti dalam surat An-Nisa ayat 48 itu bahwa Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Jadi perbuatan syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni, dan itu merupakan dosa besar. Lalu di An-Nisa 116 juga hampir sama itu, hanya menyatakan bahwa syirik itu perbuatan yang tersesat-sesatnya, yang tidak terampuni. Juga di dalam Al-Bayyinah ayat 6 ya, itu juga disampaikan itu, bagi orang ahli kitab yang kafir dan orang yang musyrik itu balasannya adalah neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Itu jadi harus hati-hati. Juga di dalam hadis Rasul juga ada yang menyatakan seperti begitu. Dosa terbesar adalah engkau menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah. Padahal dialah yang menciptakanmu. Jadi dosa besar juga itu. Lalu barang siapa menemui Allah atau mati dalam keadaan syirik atau musyrik, pasti masuk neraka. Itu dari hadis. Dan juga tadi dari firman Allah menyatakan bahwa syirik itu dosa besar, ya orang sesat, dan balasannya adalah neraka, di mana kita akan kekal di dalamnya. Jadi harus hati-hati ya, masalah syirik itu ya memang paling terkenal tuh selalu disebut itu. Syirik itu adalah yang dosa paling besar. Lalu untuk mengetahui apa aja sih perbuatan syirik itu, ya kita harus tahu gitu ya. Satu itu tadi mempersekutukan Allah. Kita menyembah selain Allah. Misalnya menyembah berhala. Tapi ada hal-hal lain yang sering kita lihat gitu. Termasuk mungkin juga kita pernah melakukannya gitu. Yang pertama adalah tatoyur. Tatoyur itu ya roh, itu adalah dosa itu dari Nabi ya. Nah, tatoyur itu adalah menghubungkan sesuatu dengan sial gitu. Misalnya begini, ada yang mengatakan bahwa tanggal 13 itu hari yang sial, sehingga ya istilah kalau ada tanggal 13 atau lantai 13 itu dihindari gitu. Nah, itu juga termasuk masalah tatoyur. Juga ada yang menghubungkan antara misalnya bunyi burung sesuatu, wah nanti akan ada yang orang mati gitu, ada orang sial dan lain-lain. Ya, itu namanya tatoyur, dan itu ada tiaroh, itu merupakan suatu dosa dan suatu itu termasuk dalam syirik. Lalu yang selanjutnya adalah kadang-kadang kita percaya jimat, misalnya keris atau batu ali atau jampe-jampe, itu juga termasuk di dalam kategori syirik. Ya, harus hati-hati. Lalu yang lain adalah perdukunan, kita mendatangi juru ramal atau dukun untuk menanyakan sesuatu. Misalnya saja, Pak, siapa sih nanti jodoh saya gitu misalnya gitu ya, ke dukun. Itu sangat sekali tidak boleh. Itu termasuk dosa yang syirik juga. Lalu meminta tolong, mohon perlindungan kepada misalnya mendatangi gunung, mendatangi sungai, atau itu juga termasuk dosa syirik yang harus kita hindari. Yang selanjutnya adalah mempraktekkan sihir kalau ada yang masih sekarang itu juga tidak boleh ya. Itu contoh-contohnya perbuatan-perbuatan
perbuatan syirik yang harus kita hindari, karena itu termasuk dosa besar dan perbuatan yang sesat, serta balasannya adalah tadi neraka jahanam dan kita kekal di dalamnya kalau kita tidak bertaubat. Lalu untuk menangkal syirik itu apa sih? Ya kira-kira kita juga punya usaha untuk supaya kita tidak berbuat syirik. Salah satunya adalah cucu-cucu harus mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim jika melakukan suatu perbuatan yang bermanfaat, yang baik. Ya, karena dengan mengucapkan itu bukan seolah-olah kita selalu bersama Allah gitu, melakukan sesuatu itu untuk Allah. Ya, jadi itu yang sangat mudah gitu loh. Dan kita mungkin sudah kita melakukannya, tapi kita karena otomatis tidak merasa bahwa kita kalau bisa membaca Bismillah itu adalah kita menyertakan Allah dalam perbuatan kita. Semoga hal itu juga dapat menangkal sifat-sifat syirik itu tadi. Yang keduanya adalah kita melafadzkan zikir, itu zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi sehingga kita selalu berhubungan dengan Allah terus. Mengenai zikir ini ada ada firmannya dari Allah yang memerintahkan kita supaya berzikir dengan lafaz Allah itu tadi, itu di dalam Al-Ahzab ayat 41. Hai orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Itu di Al-Ahzab ayat 41 tadi ya. Wahai orang yang beriman, berzikirlah dengan nama Allah yang sebanyak-banyak kita. Jadi kalau ada kesempatan gitu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu biasanya dipraktekkan oleh ahli-ahli tasawuf. Dan mereka kalau Allah ini termasuk zikir yang siri, yang di dalam hati saja nyebutnya gitu ya. Lalu yang ketiganya ada zikir yang sangat penting itu. Jadi zikir yang sangat afdol adalah mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itu yang ketiga yang harus kita coba zikirkan itu. La ilaha illallah. Banyak itu juga sama tuh. Itu merupakan ahli-ahli tasawuf, itu zikirnya pakai la ilaha illallah. Itu adalah zikir jahar biasanya yang disebut dengan, ya ada orang yang suka geleng-geleng kepala itu katanya tidak boleh. Tapi ya itu monggo aja, silahkan saja gitu bagaimana caranya. Sehingga tapi yang penting adalah kita semuanya berhubungan dengan keinginan untuk menyatakan Allah dalam perbuatan kita supaya kita tidak syirik. Hal lain yang dapat kita lakukan adalah membaca surat Al-Ikhlas setelah selesai salat fardu. Karena surat Al-Ikhlas itu terkenal sebagai surat iman gitu, masalah iman, karena di situ kan sudah jelas Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa dia adalah Allah yang satu. Ya, itu yang sudah pasti Qul, jadi tidak ada lagi selain Allah yang wajib kita sembah kecuali Allah itu tadi. Lalu Allahu Somad, Allah tempat bergantung kepada kita. Tidak ada lagi tempat kita meminta memohon selain kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak beristri dan tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang dapat menyamainya. Jadi betul-betul Allah itu ya satu itu. Ya itu cucu sekalian. Jadi kita sekali lagi harus hati-hati, jangan sampai kita tergelincir ke dalam masalah syirik itu. Ya itu yang penting ingin kakek sampaikan gitu pada cucu sekalian. Sekali lagi jangan berbuat syirik, karena syirik itu perbuatan dosa, perbuatan yang sesat-sesatnya, dan balasannya adalah neraka, baik itu menurut firman Allah maupun dapat dari hadis. Ya, tadi contoh-contohnya sudah kakek sebutkan, juga dikir-dikir penangkalnya. Ya, jangan sampai lupa lagi mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dikir Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya demikian, semoga bermanfaat buat cucu sekalian, dan kita dihindari dari perbuatan-perbuatan syirik tadi. Kita selalu memperoleh perlindungan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian cucu-cucu, mudah-mudahan sekali lagi
selalu kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam memperoleh hidayah dan rahmatnya, dan juga mudah-mudahan kita cepat bisa ketemu kembali ya. Sebelumnya ya mohon maaf kalau kakek ada kata-kata yang tidak baik, dan juga kakek mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.